Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kesempatan ini kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, bahkan perenungan kami. Biarlah perenungan ini kami boleh semakin lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan, mengenal Engkau di dalam kehidupan ini, dan semakin setia melakukannya. Berkati kami semua Tuhan, dan perenungan ini biarlah sungguh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita seringkali menemui orang-orang yang beranggapan seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa orang baik seharusnya tidak mati mengenaskan, melainkan orang yang jahat seharusnya mendapatkannya, sebab kesalahan dan dosanya besar yang dia lakukan. Benarkah demikian seperti itu? Bahkan Tuhan Yesus juga diperhadapkan dengan pandangan umum orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana orang yang mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar. Bagaimana respon Tuhan di dalam tanggapan seperti ini? Dan hari ini kita akan belajar dan mengerti di dalam kebenarannya. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal ke-13 ayat 6 hingga ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah firman yang boleh kita baca. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi, Farisi, dan para ahli Taurat punya cara pikir yang sama seperti di awal yang tadi saya katakan, bahwa orang yang mati dalam bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar, dan mereka punya anggapan pemikiran seperti itu. Di mana ketika Yesus mendapatkan satu berita, ketika dia sedang mengajar, dia mendapatkan satu berita yang tragis, bahwa berita tersebut adalah kematian dari beberapa orang-orang dari Galilea yang mati mengenaskan di tangan Pilatus pada saat mempersembahkan korban. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu beranggapan bahwa orang-orang yang mati itu mungkin mereka punya kesalahan dan dosa yang besar. Anggapan mereka ini Tuhan langsung jawab. Tuhan beri respon bagi mereka bahwa tidak kataku kepadamu. Tetapi malah Tuhan memberikan satu penyataan tentang pertobatan kepada mereka. Dan itu dinyatakan sebanyak 2 kali di ayat ketiga dan kelima, bahwa tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Pertobatanlah menjadi kunci utama untuk seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan itulah yang Tuhan berikan respon kepada mereka. Dan juga selain itu, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang akan sama-sama Yesus ajarkan kepada orang Yahudi dan kepada kita juga melalui firman-Nya. Dikatakan di mana bahwa ada seseorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggur. Di mana pohon ara biasanya itu tumbuh secara liar. Tetapi di sini dia tumbuh di dalam kebun anggur. Dan cukup aneh kalau kita mengerti. Dan juga pohon ara ini tidak kunjung berbuah. Pemilik pohon ara tersebut sudah menunggu
3 tahun lamanya, tetapi tidak kunjung berbuah. Padahal biasanya pohon ara menghasilkan 2 kali panen setiap tahunnya. Dan oleh karena itu, pemilik pohon ara ini telah memutuskan, dia telah menunggu cukup lama. Maka ia memutuskan untuk menebang. Tebanglah pohon itu. Untuk apa dia hidup percuma? Kita tahu bahwa buah ara ini sangat penting pada waktu itu karena menjadi makanan pokok bagi orang-orang Yahudi. Biasanya juga makanan ini dihidangkan bagi para raja, ya. Jadi pemilik pohon ara ini sudah menunggu cukup lama untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan, tetapi tidak kunjung dapat. Bahkan dia memutuskan untuk menebang pohon ara itu. Untuk apa dia hidup kalau dia tidak menghasilkan buah? Tetapi respon dari pengurus kebun anggur itu, dia punya satu usaha kembali untuk memberikan kesempatan untuk pohon itu berikan lagi pupuk atau pertumbuhan yang baik di dalamnya supaya dia tumbuh. Apa maksud dari perumpamaan ini yang Tuhan berikan pada waktu itu? Di mana Yesus pada waktu itu sebenarnya mengecam orang-orang Yahudi dalam perumpamaan ini. Mereka yang tidak berbuah dan tidak sungguh-sungguh belum bertobat di dalam Tuhan. Mereka yang terlalu sombong sebagai keturunan Bapak Abraham dan lupa mereka adalah umat kepunyaan Allah yang sebenarnya seharusnya mengerjakan perbuatan yang menyenangkan dan berkenan bagi Allah. Dan itulah yang mereka lakukan pada waktu itu. Mereka belum sungguh-sungguh bertobat di dalamnya. Melalui perumpamaan pohon ara ini, bahwa kesempatan untuk bertobat masih ada. Pohon ara yang tumbuh, yang tidak tumbuh, yang ditunggu oleh pemilik pohon ara itu selama 3 tahun, sama sekali tidak ada hasil. Permintaannya dia langsung ingin menebang pohon itu. Untuk apa dia hidup percuma? Buanglah, tebanglah. Seperti itu. Tetapi pengurus kebun anggur itu dia memohon supaya pemilik ini bersabar menunggu. Mungkin tahun depan dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi melalui perumpamaan ini Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk bertobat, supaya mereka tidak mati dengan cara demikian, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi artinya bahwa masih ada harapan dan kesempatan untuk bagi mereka bertobat, untuk mereka dapat sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita dalam pemberitaan ini yang boleh dapat kita sama-sama pelajari? Mungkin kita semua saat ini mungkin sudah cukup lama kita jadi orang Kristen, hidup. Dan mungkin kita juga berpikir bahwa aku juga banyak terlibat di dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Tuhan. Tapi bagaimana jika Tuhan mengatakan kamu tidak berbuah? Kamu belum sungguh-sungguh di dalamnya. Karena kamu belum tinggal di dalam aku. Untuk tinggal di dalam Kristus, kita harus terlebih dahulu mengalami pertobatan itu yang sungguh-sungguh. Karena bertobat bukan hanya soal menerima pengampunan dari Tuhan, atau bukan soal perasaan aku bertobat, aku menerima Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi pertobatan itu kita sungguh-sungguh, kita menerima Tuhan, kita mengalami transformasi dan perubahan hidup itu. Ada relasi kita kembali dipulihkan dengan Tuhan. Bahkan hidup kita kembali berpusat kepada Tuhan dengan terus-menerus. Bukan kepada diri lagi, bukan kepada yang lain lagi, tetapi kepada Tuhan. Dan tujuan semuanya itu kita boleh melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan.
di dalam hidup ini. Itulah kesungguhan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Seperti pengurus kebun anggur itu, dia meminta supaya pemilik pohon ara ini bersabar menunggu. Mungkin tahun depan pohon ini akan berbuah. Dia akan mengganti pupuknya, memberikan pertumbuhan yang lebih lagi, supaya tahun depan dia mendapatkan hasilnya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, di waktu kesempatan yang ada yang Tuhan berikan pada saat ini, kesempatan kita untuk sungguh-sungguh kembali bertobat kepada Tuhan. Mungkin engkau dan saya masih ada keraguan, mungkin masih menutup diri untuk percaya sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita kembali memakainya dengan kita kembali kepada Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hubungan relasi kita kembali dipulihkan di dalamnya. Bagi kita yang sudah bertobat tetapi belum ada hasil buah yang kita boleh berikan bagi Tuhan, mari kita kembali menyadari, mungkin kita sudah semakin jauh tidak hidup di dalam Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk di dalam urusan-urusan kita. Mari hari ini kita kembali diingatkan untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Memiliki kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kita semua, bagi kita yang mungkin belum sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Mari pakai waktu ini supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya kita mendapatkan sukacita itu bersama dengan Dia. Apakah kita mau Tuhan mengatakan bagi kita, untuk apa dia hidup di dunia ini? Percuma, tebanglah dia, buanglah dia. Apakah kita mau Tuhan mengatakan seperti itu? Mari sama-sama kita kembali menyadari pentingnya kesempatan yang Tuhan berada kita selama kita hidup di dunia ini. Dengan sungguh-sungguh kembali menyadari pertobatan kita di dalam Dia. Sungguh-sungguh kita boleh berpusat kembali. Kita boleh melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita boleh semakin dapat belajar dalam kebenaran ini untuk sungguh-sungguh kembali bertobat di dalam Tuhan. Dan kita semakin punya hubungan relasi dengan Dia dengan semakin dekat. Biarlah kita memakai kesempatan ini dan semakin menyadari untuk tetap selalu tinggal di dalam Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan, bahkan kita sungguh-sungguh kembali bertobat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kembali kami diingatkan dalam firman Tuhan. Mungkin di antara kami yang masih belum sungguh-sungguh bertobat. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami memakai kesempatan ini dengan benar untuk kami kembali punya hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kami berpusat kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman ini dengan benar. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.